Di era digital yang semakin maju, keamanan siber menjadi perhatian utama, terutama bagi lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan data sensitif dan penting. Apa jadinya jika pusat data yang menjadi tulang punggung pelayanan publik mendadak diserang oleh penjahat siber? Bayangkan dampaknya ketika data dari ratusan instansi pemerintahan tiba-tiba tidak dapat diakses, layanan vital terganggu, dan pelaku meminta tebusan dengan jumlah fantastis. Inilah yang terjadi pada Pusat Data Nasional, sementara 2 di Surabaya, Jawa Timur, yang baru-baru ini menjadi target serangan siber besar-besaran. Insiden ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat dampaknya yang meluas dan permintaan tebusan yang sangat besar. Pada tanggal 20 Juni 2024, PDNS 2 mengalami serangan siber yang sangat merugikan. Pelaku menyerang menggunakan ransomware jenis Brainchipper yang mengenkripsi data dan menuntut tebusan sebesar $8 juta Amerika Serikat atau setara dengan 131,3 miliar rupiah untuk membuka enkripsi tersebut. Serangan ini mengakibatkan gangguan pada ratusan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pusat Data Nasional ini digunakan oleh 43 kementerian dan lembaga, 9 provinsi, 86 kabupaten, dan 24 kota. Banyaknya data penting yang tersimpan di PDNS membuat serangan ini sangat serius. Yang paling terdampak adalah layanan imigrasi, mengingat server terkait berada di bawah naungan PDNS. Sejak serangan terjadi, upaya pemulihan terus dilakukan dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom, serta berbagai mitra lainnya. Meski begitu, pemerintah Indonesia dengan tegas menolak untuk memenuhi permintaan tebusan dari para penyerang siber. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangrapan, menjelaskan bahwa serangan ini berdampak pada 210 instansi. Upaya pemulihan difokuskan pada relokasi data dari PDNS ke pusat data yang lain, agar pelayanan publik dapat segera kembali normal. Beberapa layanan penting seperti imigrasi dan perizinan sudah kembali beroperasi setelah data berhasil direlokasi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayar tebusan kepada pelaku serangan siber. Tim yang terlibat terus bekerja keras untuk mengatasi situasi ini dan mengungkap pelaku di balik serangan tersebut. Namun, tidak semua pihak puas dengan penanganan ini. Dalam rapat yang digelar oleh Komisi 1 DPR di gedung DPR, suasana menjadi panas ketika pemerintah justru saling melempar tanggung jawab. Kepala BSSN Letjen Hinsa Siburian, misalnya, mengarahkan pertanyaan mengenai tidak adanya backup data ke pihak Kominfo yang semakin memanaskan suasana. Anggota DPR fraksi PDIP, Maijen, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya kompak dan tidak saling menyalahkan. Hasanuddin juga mengkritik keras tindakan saling lempar tanggung jawab antara BSSN, Kominfo, dan Telkom, serta mendesak pemerintah untuk jujur mengakui kesalahan mereka. Pusat Data Nasional diserang peretas pada Kamis, 20 Juni 2024, menyebabkan data milik berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak dapat dipulihkan. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian, menyatakan bahwa serangan ini dilakukan menggunakan ransomware bernama Brainchipper. Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemkominfo TV, Hinsa menjelaskan bahwa ransomware ini mengenkripsi data
dan memeras korban dengan meminta tebusan. Direktur Network dan IT Solutions Telkom, Herlan Wirjanako, menambahkan bahwa Brain Cipher mengunci data PDN dan meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 131,3 miliar rupiah. Akibat serangan ini, data penting dari berbagai instansi menjadi tidak dapat diakses, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik. Masyarakat bereaksi keras terhadap peretasan ini, mendesak pejabat terkait untuk bertanggung jawab dan mundur dari jabatan mereka. Melalui petisi di situs change.org, Southeast Asia Freedom of Expression Network, SAFNet, meminta Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi untuk mengundurkan diri dan meminta maaf secara terbuka. Petisi tersebut juga menuntut audit keamanan teknologi dan sumber daya manusia di sektor keamanan siber negara. Belajar dari kasus serupa di Swedia, sebagai perbandingan, pada tahun 2017, pemerintah Swedia menghadapi dugaan kebocoran data sensitif dan memutuskan untuk mengganti 2 menteri yang terseret dalam skandal tersebut. Perdana Menteri Swedia saat itu, Stefan Löfven, mencopot Menteri Dalam Negeri Anders Ygeman, dan Menteri Infrastruktur Anna Johansson menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran keamanan yang serius. Selain itu, Direktur Jenderal Badan Transportasi Swedia, Maria Agren, juga dipecat dan didenda akibat kesalahan penanganan data rahasia. Namun, plot twist terjadi ketika Brain Cipher, kelompok peretas yang bertanggung jawab atas serangan ini, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Mereka meminta maaf kepada publik Indonesia dan berjanji akan memberikan kunci untuk membuka akses data yang dienkripsi secara cuma-cuma pada 3 Juli 2024. Mereka menegaskan bahwa serangan mereka tidak bermotif politik, melainkan untuk mengingatkan pemerintah akan pentingnya membiayai industri siber dan merekrut spesialis yang berkualifikasi. Brain Cipher bahkan meminta pemerintah untuk menunjukkan rasa terima kasih, meskipun secara privat, atas keputusan mereka ini. Di tengah kekacauan ini, muncul pula kabar bahwa data-data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika dijual di forum hacker Breach Forums. Data yang dijual mencakup data pribadi, lisensi software sistem keamanan, dan dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional dari 2021 hingga 2024. Ini semakin memperumit situasi, dan belum ada tanggapan dari pemerintah terkait hal ini.